warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil makalah kami yang berjudul Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor dan Tugas Guru Kelas dalam Pelaksanaan BK bagi Anak Berkebutuhan Khusus dengan saya sendiri Miftahul Jannah dengan NIM 1910123320004. Ada Cynthia Mega Susanti dengan NIM 191012322200025. Ada Fahrin Hamid Simatumpang dengan NIM 191012311100011. Ada Rusmina dengan NIM 191012322200032. Ada Siti Fatima dengan NIM 191013222200017. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Perkembangan pendidikan pada masa kini mengarah pada model pendidikan inklusif atau disebut dengan PI. Hampir semua negara maju telah ada penghargaan, perlakuan, dan penghormatan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus atau disebut dengan ABK. Semakin rinci dan semakin manusiawi, di Amerika Serikat misalnya pendidikan inklusif berkembang sangat cepat, terlihat dengan adanya berbagai unsur yang saling mendukung. Selain itu di Jepang, anak berkebutuhan khusus dan orang tuanya diberi kebebasan untuk memilih sekolah sesuai keinginan anak berkebutuhan khusus. Sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus memberi layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya. Pendidikan inklusif ini mulai dikembangkan di Indonesia. Berbagai daerah diberi pendamping dengan tujuan dan mengimplementasikan pendidikan inklusif. Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidikan sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, fasilitator, dan instruktur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6. Setiap pendidikan memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja masing-masing. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspresi kinerja konselor. Kompetensi konselor bersifat personal dan kompleks dalam proses pelayanan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas dan keprofesionalan. Oleh karena itu, kualifikasi dan profesionalitas merupakan contoh perwujudan kompetensi yang harus dimiliki seseorang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mega Susanti dengan NIM 1910-12322-225. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kualifikasi akademik guru bimbingan dan konseling atau konselor. Yang pertama, kualifikasi akademik guru bimbingan dan konseling atau konselor. Dalam satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal, yang pertama yaitu sarjana pendidikan atau strata 1 dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang kedua, berpendidikan profesi konselor. Selanjutnya, yang kedua, kualifikasi akademik guru kelas sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar luar biasa yang melaksanakan program bimbingan dan konseling. Guru kelas satuan pendidikan SD, MI, SDLB wajib melaksanakan program bimbingan dan konseling bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Bagi satuan pendidikan yang belum melaksanakan sistem guru mata pelajaran karena kekurangan guru atau karena anak kebutuhan khusus yang dilayani pada satuan pendidikan khusus tersebut menuntut penyelenggaraan sistem guru kelas karena pendekatan pelajarannya yang tematik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Rusmina. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi konselor profesional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik yang sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur. Setiap peran pendidik memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja masing-masing. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Kompetensi konselor bersifat personal dan kompleks dalam proses pelayanan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas dan keprofesionalannya. Oleh karena itu, kualifikasi dan profesionalitas merupakan contoh perwujudan kompetensi yang dimiliki seorang. Kompetensi konselor ini mencakup kompetensi akademik dan kompetensi profesional yang kemudian secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sekian penyampaian dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan standar kompetensi konselor. Rumusan standar kompetensi konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks, tugas, dan ekspektasi kinerja konselor. Namun, bila ditata ke dalam 4 kompetensi pendidik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yaitu dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik yang optimal, dibutuhkan konselor yang mampu menguasai teori dan praksis pendidikan serta mengaplikasikan perkembangan fisik, psikologis, kepribadian, individualitas, perbedaan siswa, keberbakatan, dan kesehatan mental. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Upaya untuk menjawab tantangan maraknya indikasi degradasi kepribadian generasi muda membutuhkan peran serta konselor yang efektif. Konselor perlu menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki penghargaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih, terutama dalam hal mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi positif individu, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya, dan bersikap demokratis. Tujuannya tentu adalah membentuk karakter bangsa yang memiliki integritas secara personal dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan serta memberikan kebebasan untuk memilih masa depan mereka sesuai dengan harapan dan cita-cita serta potensi yang dimiliki melalui fasilitasi perkembangan dalam layanan bimbingan dan konseling secara khusus dan layanan pendidikan serta pembelajaran secara umum. Untuk menghadapi perubahan zaman yang dinamis dan cepat, konselor harus menampilkan kinerja berkualitas secara cerdas, inovatif, produktif, dan disiplin. Selain itu, siswa menjadi antusias apabila konselor berpenampilan menarik dan menyenangkan serta mampu berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, ada kompetensi sosial. Dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif, konselor memerlukan dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Untuk itulah, maka dibutuhkan konselor yang memiliki kemampuan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dalam memahami dasar, tujuan, organisasi,
dan peran pihak-pihak lain seperti guru, wali kelas, pimpinan sekolah, komite sekolah di tempat bekerja. Mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling, serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja seperti guru, orang tua, tenaga administrasi. Peran aktif konselor dalam organisasi dan kegiatan profesi memberikan manfaat agar konselor terfasilitasi untuk kegiatan pengembangan diri dan profesi. Konselor yang mampu berkolaborasi dengan profesional dan profesi lain sangatlah membantu untuk menyukseskan pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh sesuai kebutuhan. Yang terakhir ada kompetensi profesional, yaitu salah satu hal penting dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling adalah pemahaman tentang potensi siswa yang kemudian difasilitasi melalui layanan bimbingan dan konseling maupun layanan pendidikan dan pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan konselor yang memiliki penguasaan dalam konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan dan masalah siswa, terutama dalam hakikat asesmen, teknik asesmen, menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen, mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan kondisi aktual siswa. Setelah konselor mendapatkan informasi yang akurat tentang kebutuhan siswa, maka konselor harus mampu mengaplikasikan berbagai pelayanan bimbingan dan konseling berdasarkan pendekatan atau model jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Seseorang konselor harus mampu merancang program bimbingan dan konseling yang sesuai dengan analisis kebutuhan siswa, menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan dan memfasilitasi perkembangan akademik, karir, personal, dan sosial siswa. Keefektifan pelayanan yang dilakukan konselor dapat terlihat apabila konselor mampu melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling sehingga dapat menindaklanjutinya. Keprofesionalan konselor tidak hanya dilihat dari keberhasilannya memberikan pelayanan, tetapi juga kemampuan konselor untuk menguasai konsep dan praksis penelitian serta memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan keprofesionalitasnya. Dilanjutkan teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Tepang dengan NIM 1910123110011. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang peran guru BK dalam pendidikan inklusif. Nah, dalam PowerPoint tersebut terdapat 3 poin. Yang pertama, memberikan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, memberikan layanan informasi terkait dengan layanan gender disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, membimbing para peserta didik, khususnya anak berkebutuhan khusus untuk memilih karir di sekolah. Masuk yang ke pertama, yaitu memberikan layanan bimbingan dan konseling. Nah, apa sih maksudnya memberikan layanan bimbingan dan konseling? Nah, maksudnya di sini diutamakan kepada minat, bakat, serta kemampuan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus itu tersendiri. Nah, ketika sudah diketahui apa saja minat, kemampuan, dan bakat dari anak berkebutuhan khusus tersendiri, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kegiatan kelompok, pengembangan diri yang telah disesuaikan dan ketunaan mereka masing-masing, dan kekhususan melalui layanan yang dimiliki oleh bimbingan dan konseling itu tersendiri melalui layanan penempatan dan penyaluran. Nah, pada intinya itu dicari dulu minat, bakat, kemampuannya, kemudian dikelompokkan, kemudian dikhususkan sesuai dia mengalami ketunaan apa. Nah, kemudian diberikan layanan penyaluran dan penempatan dari bimbingan dan konseling itu tersendiri. Nah,
Tujuan guru BK di sini selain memberikan layanan yaitu memberikan motivasi untuk anak berkebutuhan khusus untuk terus aktif dalam kegiatan kelompok maupun kegiatan pengembangan diri. Nah, guru BK harus memberikan sugesti agar anak berkebutuhan khusus itu tidak minder atau tidak malu dengan apa yang dimilikinya dan ketika dia bergabung dengan teman-teman sebayanya. Kemudian masuk yang kedua yaitu memberikan layanan informasi terkait dengan peran gender disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Nah, apa sih maksudnya itu? Yaitu maksudnya di sini mengajak anak berkebutuhan khusus untuk mau mengamati dan melihat peran sosial pria dan wanita yang ada dalam masyarakat. Nah, jadi anak berkebutuhan khusus di sini diajak untuk mengamati peran sosial yang dimiliki oleh para pria dan para wanita yang ada di masyarakat tersebut. Nah, kemudian didiskusikan oleh guru bimbingan dan konseling serta anak berkebutuhan khusus melalui layanan bimbingan kelompok dan topik tugas. Nah, guru BK di sini juga bisa memberikan kegiatan pendukung seperti memberikan literatur yang bermanfaat menyangkut peran sosial pria dan wanita dalam masyarakat tersebut. Kemudian masuk yang terakhir yaitu ketiga, membimbing peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus untuk memilih karir di sekolah. Yaitu maksudnya di sini membantu siswa anak berkebutuhan khusus dalam memahami diri dan lingkungannya dalam mengambil keputusan. Nah, jadi peran guru BK di sini yaitu membantu dan memahami bagaimana sih anak berkebutuhan khusus itu agar bisa mengambil keputusan di lingkungannya baik bagi dirinya sendiri. Nah, kemudian guru BK di sini merencanakan dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang menuju karir yang rasa cukup yang akan memberikan rasa kepuasan. Nah, jadi guru BK di sini sangat penting dalam membantu anak berkebutuhan khusus. Nah, mungkin seperti itu saja presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.